Saudara kita terima sukacita surga, amin, haleluya. Terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Mari kita angkat tangan sama-sama katakan amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Katakan Akan ada semangat. amin. Takkan hilang. Haleluya. Haleluya, Kau bersorak bagiku. Sukacita surga nyata penuh hidup. Mari sama-sama lagi katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kurang berkasangka. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lagi katakan. Terima sukacita. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, hadirkan Sama-sama. Oh Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat kami Tuhan. Oh Tuhan. Akan hilang denyut. Oh haleluya. Haleluya, Ku mau bersorak. Sukacitamu. Sukacita surga nyata. Kita sekali lagi berikan semangat untuk musik kita. Amin. Haleluya. Hey. Hey, hey, hey. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau baik. Lagi-lagi. Haleluya, Kau ada dalam hati. Katakan takkan. Takkan patah semangat. Oh Tuhan, takkan. Hilang. Oh haleluya. Haleluya, Ku mau bersorak bagiku. Sukacitamu. Sukacita surga Lagi katakan. penuh. Haleluya, haleluya. Woo! Yes. Woo! Katakan takkan patah. Patah semangat. Semangatku Tuhan. Hilang kekuatan. Oh, Haleluya, Ku mau bersorak bagiku. sukacitamu. Sukacita surga nyata penuh. Sukacita Tuhan. Sukacita surga nyata penuh. Sukacitamu nyata. Oh, Sukacita surga nyata penuh. sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Shalom saudara-saudara jemaat Tuhan GBI of Christ yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dan semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Ya, kita hari ini tetap beribadah secara online dan sebelum ibadah mari kita tunduk kepala berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu kalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana ada saat ini, itu hanya kemurahan-Mu saja Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu
untuk berkat-berkat-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan selama kami ada di PSBB kedua ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang kami butuhkan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah saat ini mendengarkan atau mengikuti ibadah ini Tuhan. Juga Engkau berkati hamba-Mu, Engkau taruh perkataan, Engkau taruh firman dari bibir hamba-Mu. Bila apapun yang hamba-Mu keluarkan dari bibir hamba-Mu ini adalah firman-Mu yang menguatkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap beribadah pada Engkau dan siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara. Kita beribadah kembali pada hari ini pada Tuhan. Ya, pada hari ini khotbah yang akan saya sampaikan dengan judul Ada Kuasa dalam Bersukacita. The Power of Rejoicing. Ya, ada kuasa dalam bersukacita. Apa itu bersukacita? Bersukacita adalah perasaan gembira, perasaan senang, perasaan berseri-seri dan bisa tertawa-tawa. Itu adalah bersukacita. Biasanya kita bersukacita kalau keadaan kita baik, ya, kalau kita bekerja keadaan kita baik, kalau bisnis kita lancar, usaha kita lancar, kita dipromosikan, kita banyak uangnya, naik jabatan, kita sehat, kita punya rumah baru, ya, punya anak atau kita punya keturunan atau kita punya pacar misalnya, kita bisa bersukacita, berbahagia. Itulah sukacita. Tetapi bagaimana kalau kita misalnya dalam keadaan yang tidak baik, misalnya kita dalam keadaan kehilangan pekerjaan, kita masih dalam keadaan sakit belum sembuh, ya, kita masih berdagang, berusaha tidak lancar karena saat ini kan banyak memang toko-toko perusahaan ditutup dan kita kena imbasnya. Banyak sekali orang mengeluh bagaimana ini keadaan negeri kita, bagaimana keadaan kita. Kita bekerja mati-matian siang dan malam, tetapi kita nggak ada penghasilan yang mencukupi kebutuhan kita. Mungkin kita sedang di PHK, atau mungkin kita saat ini sedang sakit yang belum kunjung sembuh, atau saat ini kita lagi disakiti atau diserang oleh orang lain. Apakah kita bisa bersukacita? Saudara, sukacita kita terkadang bergantung dengan keadaan. Ya, kita akan kehilangan sukacita bila keadaan kita nggak baik. Sukacita kita akan berganti dengan perasaan stres, khawatir, takut. Bahkan tidak sedikit orang bunuh diri karena terlalu depresi, saudara. Mengapa hal itu terjadi? Karena sukacita kita berdasarkan dari uang kita. Sukacita kita berdasarkan dari kesuksesan kita. Maka ketika kita nggak punya uang dan nggak sukses lagi, maka sukacita kita akan hilang. Saudara, apakah ada sukacita yang tidak bisa hilang? Atau bagaimana cara kita bisa tetap senantiasa bersukacita? Khususnya di dalam keadaan PSBB 2 ini. Bagaimana Pak orang bisa sukacita kalau keadaan kita nggak baik? Saudara, firman Tuhan yang hari ini akan saya sampaikan adalah dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Saudara, inilah surat Paulus untuk jemaat Filipi yang saat itu banyak masalah. Ini sangat aneh sekali. Paulus dalam pelayanannya dia dalam keadaan di penjara. Dia bisa menulis surat pada jemaat Filipi. Bersukacitalah. Paulus yang di penjara harusnya dapat penghiburan dari orang di luar penjara. Orang di luar penjara sudah kata, Paulus, kamu bersukacitalah, kalau kamu di penjara tenang aja. Udahlah, santai aja, bersukacitalah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Paulus yang di penjara, yang menderita, bisa menasihati jemaat di Filipi untuk bersukacita senantiasa. Saudara, hal ini benar-benar tidak masuk akal. Mengapa Paulus bisa senantiasa bersukacita? Walaupun di dalam keadaan menderita, didera, disiksa. Karena dasar Paulus bersukacita adalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Paulus tidak berkata bersukacitalah di dalam kelimpahanmu. Bersukacitalah di dalam kebahagiaanmu. Bersukacitalah saat uangmu banyak.
bersukacitalah saat kamu dagangan kamu laris, bersukacitalah saat kamu sehat, bersukacitalah saat kamu bisa naik jabatan. Tidak demikian. Paulus berkata bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, maka Paulus bisa bersukacita dalam segala keadaan. Kalau kita bersukacita ya di saat kita kelimpahan, bagaimana? Apa yang terjadi ketika kita hidupnya nggak berkelimpahan, mendadak kita bangkrut, mendadak kita nggak punya uang? Bagaimana kita bisa bersukacita? Kalau dasar kita untuk bersukacita salah. Kita bersukacita jika kita misalnya lagi dapat promosi, naik jabatan. Bagaimana kalau kita mendadak dipecat, di PHK? Apakah kita bisa bersukacita? Tidak. Karena sukacita Paulus berbeda dengan sukacita dunia. Sukacita Paulus adalah di dalam Tuhan, bukan di dalam harta, di dalam kesuksesan, bukan. Maka Paulus bisa bersukacita di dalam segala keadaan. Sukacita Paulus adalah sukacita di dalam Tuhan yang tidak terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Mungkin kita berkata, Paulus bersukacita bisa aja karena nggak berat-berat amat di penjara. Zaman sekarang juga penjara enak. Orang bisa merubah ruangan penjara menjadi kayak ruangan hotel. Bisa untuk bekerja, bisa di-set ruangan penjara itu seperti kantor. Ada wifi, full fasilitas. Jadi di penjara nggak susah-susah amat, nggak berat-berat amat. Maka Paulus bisa berkata bersukacita. Saudara, coba kita lihat seberapa berat penderitaan Paulus saat itu. Kok Paulus bisa selalu senantiasa bersukacita? Mari kita lihat di 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 28. Ini semua tentang apa yang Paulus alami, tentang penderitaan Paulus. Pasal 11 ayat 23 sampai 28. Demikian firman Tuhan ayat 23. Aku, Paulus, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di penjara, didera di luar batas. Ya, didera di luar batas, dipukuli mungkin pakai tongkat, langsung dipukul, kerap kali dalam bahaya maut. Paulus dalam bahaya maut kerap kali, bukan sekali, kerap kali didera, terus dalam bahaya maut. Yang ayat 24, 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 5 kali Paulus disesah. 1 kali sesah itu 39 pukulan cambuk. Berarti kalau 5 kali sesah, berarti 5 kali 39 kali disesah. Berapa banyak disesah? Berat sekali, saudara. Ayat 25, 3 kali aku didera. Ya, 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Coba saudara bayangkan. 3 kali didera, dilempar batu. 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam di tengah-tengah laut. Terkatung-katung. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Ya, bahaya banjir mungkin saudara bilang itu ringan. Oke. Dan bahaya penyamun. Loh, bahaya penyamun, diancam mau dibunuh. Bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun. Bahaya di tengah laut dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Banyak sekali orang-orang yang ingin membunuh Paulus. Betapa beratnya, betapa ketakutannya Paulus saat itu. Tetapi dia tetap bersukacita. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Paulus kerap kali tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Dan kedinginan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, begitu beratnya perjalanan Paulus. Tidak ada murid-murid Yesus yang lain yang mengalami banyak penderitaan seperti yang Paulus alami. Bahkan Paulus akhirnya disiksa dengan kejam dan dipenggal kepalanya oleh Raja Nero. Saudara, selama Paulus di penjara, Paulus tetap selalu bersukacita. Bahkan menasihatkan orang di luar, jemaat di luar penjara untuk bersukacita senantiasa. Saudara, maka Paulus bisa bersukacita karena dia bersukacita dalam Tuhan.
bagaimana dengan kita? Apa dasar sukacita kita? Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau dasar sukacita kita dalam Tuhan, oh saudara, mau PSBB berapa bulan pun, berapa tahun pun kita nggak masalah. Dan keadaan nggak punya duit, nggak bekerja, nggak punya apa-apa, kita masih bisa bersukacita. Itu bukti bahwa kita percaya pada Tuhan di dalam segala keadaan. Segala keadaan penderitaan, keadaan susah, keadaan kesulitan, kita bisa bersukacita. Itu tandanya kita benar-benar percaya pada Tuhan Yesus. Mengapa kita harus bersukacita, khususnya di dalam penderitaan? Mengapa kita harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan? Pertama, karena bersukacita dalam Tuhan adalah perintah. Kita buka 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, bersukacitalah, berdoalah, bersyukurlah. Itu semua kata perintah. Bukan kalau bisa bersukacita ya. Kalau bisa berdoa ya. Kalau bisa bersyukur ya. Bukan saudara. Bersukacitalah senantiasa. Berdoalah. Mengucap syukurlah. Itu perintah. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Saudara, mungkin saat ini kita lagi mengalami masalah keluarga. Ya, masalah pernikahan. Masalah rumah tangga. Saat ini kita mungkin lagi mengalami masalah sakit penyakit, kelemahan tubuh, atau masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah kebutuhan rumah tangga. Kita harus tetap bersukacita senantiasa. Dan kita harus tetap berdoa. Dan kita tetap harus bersyukur di dalam segala keadaan. Berat gak? Berat. Pak, mana bisa? Kita dikejar-kejar debt collector. Motor mau disita, rumah mau disita. Bagaimana bisa bersukacita? Bagaimana bisa berdoa? Bagaimana bisa bersyukur kalau keadaan kita nggak baik? Saudara, memang berat. Nggak mudah kita bersukacita di dalam penderitaan. Tetapi bisa kalau tidak bisa, kita harus lakukan. Kita harus tetap bersukacita. Itu adalah perintah. Asal kedua, mengapa kita harus bersukacita khususnya di dalam penderitaan? Karena bersukacita di dalam Tuhan mendatangkan pertolongan Tuhan. Kita buka ayatnya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 sampai 26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, tadi saya katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa Paulus berkali-kali di penjara. Salah satunya di penjara bersama Silas. Ya, dia nggak salah, dia dituduh waktu menginjil banyak orang iri dan Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Ya, di paling tengah, ya, bukan pinggir, di paling tengah. Terus digembok semua, dibelenggu kaki mereka. Jadi Paulus dan Silas kakinya dibelenggu, ya. Tangan dibelenggu. Dimasukkan dalam penjara yang paling tengah yang mudah diawasi. Dikunci lagi, digembok ruangan penjaranya. Dijaga lagi sama pasukan. Apa yang terjadi? Apa yang Paulus dan Silas lakukan? Di tengah-tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dengan suara yang kencang, suara yang antusias, yang semangat. Apa buktinya? Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, di ayat ini kita belajar. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah situasi yang tidak enak,
Paulus dan Silas tetap bersukacita dengan menyanyikan puji-pujian. Bisakah kita di saat kita kekurangan uang, sakit penyakit menimpa kita, masalah keluarga menimpa kita, pekerjaan juga menimpa kita, depresi, bisa nggak kita kira-kira untuk menyanyikan puji-pujian? Inilah yang dilakukan Silas dan Paulus. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan kirim pertolongan. Tuhan datangkan gempa bumi yang hebat. Ya. Bukan gempa bumi yang ringan. Dikatakan nanti tapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Begitu hebatnya sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu penjara. Gempa bumi yang hebat bisa menggoyahkan sendi-sendi penjara, ya, bisa membuka semua pintu penjara karena saking hebatnya. Jadi gempa bumi yang ditetapkan oleh Tuhan bukan gempa bumi yang ringan, bukan gempa bumi yang biasa, tetapi gempa bumi yang hebat yang sanggup membuka semua belenggu dan pintu penjara. Mungkin saat ini kita mengalami krisis ekonomi, ya mungkin memiliki hutang yang banyak yang tak terbayarkan, atau mungkin kita mengalami sakit penyakit yang belum kunjung sembuh, atau masalah keluarga yang semakin rumit, yang semakin membuat kita menderita. Mari kita belajar untuk bersukacita dalam Tuhan. Dengan berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan antusias, dengan semangat, dengan suara yang keras. Maka Tuhan akan mendatangkan pertolongan yang hebat. Seperti Tuhan mendatangkan gempa bumi yang hebat kepada Paulus dan Silas di penjara. Maka Tuhan akan mendatangkan kita pertolongan yang hebat, yang kuat, yang sanggup membuat ekonomi kita pulih, yang sanggup membuat utang kita lunas. Hutang kita nggak terbayarkan, tetapi kalau Tuhan dengan pertolongan yang hebat, maka hutang-hutang kita lunas, kita hidup berkelimpahan. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan, mendatangkan pertolongan yang hebat, sehingga kita bisa disembuhkan dari sakit penyakit kita. Dokter bilang ini tidak bisa sembuh, nggak ada harapan. Tetapi kita bersuka cita dalam Tuhan, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan dengan semangat, maka akan terjadi Tuhan mendatangkan kesembuhan dari sakit penyakit kita. Dan Tuhan bisa mendatangkan juga pemulihan atas segala masalah keluarga kita. Mari saudara, justru di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah apa yang kita alami kesesakan kita justru bersuka cita, memuji, menyanyi, menyembah, maka Tuhan akan kirim pertolongan. Tetapi sebaliknya, kalau kita misalnya di dalam penderitaan ini, ya, kita mengeluh, bersungut-sungut, apalagi menyalahkan Tuhan. Waduh, nggak enak ikut Tuhan Yesus. Masa kita ikut Tuhan Yesus, hidupnya susah, makan kurang, untuk beli ini nggak bisa, untuk bayar uang sekolah nggak bisa, bayar kebutuhan rumah tangga nggak bisa, untuk cicil motor aja nggak bisa. Orang lain yang nggak kenal Yesus saja hidupnya lebih enak, bisa beli macam-macam. Saudara, kadang-kadang kita bisa menyalahkan Tuhan. Seperti bangsa Israel, ketika dia dibebaskan dari tanah Mesir, Tuhan kasih harta banyak kan, dan itu ada tiang awan, tiang api, dipimpin oleh Tuhan. Bahkan laut Teberau pun dibelah. Betapa hebatnya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi ketika selesai menyeberang laut Teberau, apa yang terjadi? Mereka kelaparan, mereka kehausan. Apa yang mereka lakukan? 10 suku yang lahir di Mesir itu bersungut-sungut, mengeluh, bersungut-sungut, mengeluh, bahkan menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Musa, emang di Mesir nggak ada kuburan? Mengapa kita harus mati di padang gurun dengan kelaparan, kehausan? Mereka selalu bersungut-sungut. Sampai Tuhan berikan roti mana dari sorga, burung puyuh, daging burung puyuh banyak sekali, air dari gunung batu selama 40 tahun. Tetapi selama 40 tahun, 10 suku yang lahir di Mesir, semua bersungut-sungut. Selalu bersungut-sungut, selalu menyalahkan Musa, selalu menyalahkan Tuhan. Apa terjadi saudara? 10 suku yang lahir di Mesir tidak masuk ke tanah Kanaan, tidak mengalami kelimpahan, tidak mengalami kebaikan Tuhan, tidak mengalami mujizat Tuhan. Hanya suku dari Yosua dan Kaleb inilah
yang masuk ke tanah Kanaan. Karena dia antusias, dia selalu bersuka cita, dia kuat di dalam Tuhan, dia tahu. Saudara, di saat-saat ini kita harus belajar bersuka cita. Saya bersuka cita dengan segala keadaan. Dari dulu saya bersuka cita dengan segala keadaan. Susah, senang, saya tetap bersuka cita. Maka Tuhan selalu kirim pertolongan pada kita. Saudara, PSBB bukan hanya saudara yang mengalami, saya juga mengalami. Tetapi saya selalu bersuka cita senantiasa dalam segala masalah, saudara. Saya kalau ada masalah, saudara, saya masuk ke kamar, saya lihat matras doa saya bertekuk lutut, dan saya memuji, menyembah Tuhan, kebaikan Tuhan, saya sembah Tuhan, saya puji, nyanyi beberapa lagu pujian, penyembahan, dan saya berdoa. Disitulah terjadi satu yang ada hati saya berubah, menjadi kuat, menjadi sukacita, menjadi seperti dikuatkan oleh Tuhan. Dan saya merasakan hadirat Tuhan. Maka ketika saya tiap hari memuji, menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, saya itu berarti benar-benar saya serahkan segala sesuatu masalah ke dalam tangan Tuhan. Apa terjadi? Tuhan kirim banyak pertolongan. Tuhan kirim banyak mujizat. Tuhan kirim banyak berkat. Karena saya mau bersuka cita dalam segala keadaan. Saudara, kalau kita mengeluh, kita menyalahkan Tuhan, kita bersungut-sungut, marah-marah, salahkan orang lain, maka tidak akan pernah datang pertolongan Tuhan yang hebat. Seperti Tuhan kirim gempa bumi yang hebat pada Paulus dan Silas sehingga belenggunya terlepas. Dan semua belenggu, gembok penjara, pintu penjara terbuka. Kenapa? Karena Paulus dan Silas bersuka cita. Saudara, hari-hari ini kita perlu belajar untuk bersyukur, bersuka cita. Sebagai ayat penutup, mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, Paulus berpesan lagi untuk supaya kita tetap bersukacita di dalam pengharapan. Mungkin harapan kita apa? Kesembuhan, pemulihan yang kita naikkan dalam doa kepada Tuhan. Kita harus bersukacita. Berdoa tidak boleh mengeluh. Sambil kita menunggu jawaban Tuhan. Sambil kita menunggu datangnya pertolongan dari Tuhan. Sambil kita menunggu berharap pada Tuhan. Kita harus dalam keadaan sukacita. Padang gurun membuat 10 suku tidak bersukacita dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka nggak sampai. Maka saudara, kita dalam pengharapan pada Tuhan, apa yang kita harapkan dalam doa kita, tetap bersukacita. Semakin bersukacita, semakin cepat masalah kita berlalu. Semakin cepat Tuhan kirim pertolongan. Sabarlah dalam kesesakan. Sabar. Semua orang juga mengalami kesesakan. Semua orang juga mengalami PSBB. Semua orang juga mengalami masalah ekonomi. Sabar dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, ini pesan firman Tuhan bahwa di dalam PSBB ini kita pertama bersuka cita senantiasa. Bersuka cita dalam pengharapan. Dan kita bersabar dalam penderitaan, dalam kesesakan. Dan terus berdoa. Dan kita juga harus membaca firman Tuhan. Karena berdoa, baca firman Tuhan, bersuka cita akan membawa kita ke dalam mujizat Tuhan. Dan Tuhan akan mendatangkan banyak pertolongan, banyak berkat, banyak mujizat. Saudara, bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Sekali lagi, saya katakan bersukacitalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih untuk pesan-Mu pada hari ini. Bahwa kami harus bersukacita senantiasa di dalam segala keadaan. Tanda bahwa kami semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami Tuhan ampuni kami semua. Kalau selama ini kami bersungut-sungut, kami marah-marah, kami mengeluh sepanjang hidup kami. Karena keadaan dan situasi membuat kita depresi, tertekan, dan akhirnya kami bersungut-sungut. Ampuni kami Tuhan. Pada hari ini kami dengar
bahwa perintah Tuhan adalah agar kami semua bersukacita dalam segala keadaan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersukacita, maka akan datang pertolongan dari Tuhan. Seperti Paulus dan Silas ketika didera, di penjara, Paulus dan Silas bersukacita, berdoa, memuji-muji Tuhan dengan suara nyaring, sehingga semua orang-orang hukuman mendengar semua. Dan yang terjadi adalah Tuhan kirim gempa bumi yang hebat, bukan gempa bumi yang ringan. Gempa bumi yang hebat sehingga Paulus bisa terlepas dari penjara. Pintu-pintu penjara terbuka, sendi-sendi penjara goyah, dan Paulus bisa terbebaskan. Tuhan, kami percaya ketika kita berdoa dengan suara nyaring, memuji, menyembah Engkau, bersukacita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengirim pertolongan yang hebat, yang sanggup menolong kita dari keterpurukan, menolong kita dalam melunasi hutang-hutang kami, menolong kami dalam hidup berkelimpahan. Bahkan Tuhan sanggup menolong kami dari sakit penyakit sehingga kami sembuh. Walaupun dokter bilang gak ada harapan, tapi pertolongan Tuhan yang hebat menyembuhkan kami yang sakit, Tuhan. Dan kami percaya ketika kami bersukacita di dalam Tuhan, maka masalah rumah tangga, masalah keluarga akan Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati tiap jemaat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kirim kekuatan. Yang mengalami masalah beban berat, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Ajar kami untuk bersukacita dalam segala keadaan, karena itulah yang Engkau kehendaki. Kami juga belajar untuk berdoa, baca firman Tuhan. Dan Engkau jamah kami supaya kami bisa bersyukur pada Engkau Tuhan. Dengan beribadah pada Engkau. Dan memberikan yang terbaik pada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau berikan nyawa-Mu untuk kami. Engkau mati untuk kami. Tapi kami tidak pernah memberikan seluruh hidup kami kepada Engkau. Pada hari ini kami benar-benar belajar firman-Mu. Kami mau bersyukur. Bahkan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Walaupun sekalipun masih di dalam lembah kekelaman. Masih di dalam kesesakan. Masih dalam kekurangan. Tetapi kami ingin memberi justru di dalam kekurangan kami. Maka kami percaya pertolongan Tuhan akan datang kepada kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, sebelum berpisah, kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita, arahkan hati kita pada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin kepada setiap kata iman ini dan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah orang tuamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah engkau dengan hati yang penuh bersukacita senantiasa. Pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan daripada Roh Kudus Roh Allah menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.